Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan judul Mujizat Terakhir di Galilea berdasarkan Injil Matius pasal 15 ayat 29 hingga 39. Sesudah berada di wilayah Tirus dan Sidon beberapa saat, Yesus dan para murid kembali ke wilayah Galilea. Mereka menyusuri Danau Galilea lalu naik ke atas sebuah bukit dan duduk di situ. Kita tahu kemana saja Yesus pergi, orang banyak yang tahu dan mendengar tentang Yesus selalu ingin mengikutinya. Mereka datang sambil membawa orang lumpuh, yang timpang, buta, bisu untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Mereka merasa takjub ketika melihat orang yang bisu dapat bicara kembali dan orang yang lumpuh dapat berjalan, sehingga mereka semua memuliakan Allah Israel. Penjelasan yang terakhir dan bersifat spesifik bahwa orang banyak yang merasa heran itu memuliakan Allah Israel menjadi petunjuk bahwa Yesus dan para muridnya masih berada di luar wilayah orang Yahudi. Dan benar, Yesus tidak langsung kembali ke daerah asalnya, melainkan sedang di dalam perjalanan menuju Dekapolis. Di sana masih banyak orang yang mengikutinya. Lalu Yesus memanggil para murid dan berkata kepada mereka, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikutiku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Lalu para murid berkata, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada beberapa ekor ikan kecil." Lalu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lantas memberikan kepada para murid. Lalu para murid membagikan lagi kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, dan sesudah makan mereka masih dapat mengumpulkan sisanya 7 bakul penuh. Saudara, ada orang yang menganggap bahwa kisah ini adalah kisah yang sama dengan apa yang pernah diceritakan di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21, namun dengan versi yang berbeda. Tetapi sebenarnya kesan dan kesimpulan itu tidak benar, keliru. Mengapa? Sebab kedua kisah ini terjadi di tempat yang berbeda, dengan audiens atau para pendengar yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda juga. Ada satu hal menarik yang mencatat perbedaan itu. Istilah bakul yang dipakai di dalam Matius 15 adalah spuridas, sedangkan di dalam Matius 14 adalah kofinos. Jadi ada perbedaan antara spuridas dan kofinos. Apa itu? Kofinos adalah bakul yang sempit lehernya, berbentuk seperti botol, dan biasa dibawa oleh orang-orang Yahudi. Mereka seringkali membawa makanannya sendiri di dalam bakul ini, kofinos, agar jangan sampai makanan mereka tersentuh oleh tangan-tangan orang yang non-Yahudi, supaya tidak menjadi najis. Sedangkan spuridas lebih mirip dengan sebuah keranjang yang ukurannya cukup besar untuk memuat orang dewasa. Ini adalah sejenis bakul yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Nah, jadi sebutan untuk bakul di dalam Matius pasal 14 dan di dalam Matius pasal 15 itu berbeda. Juga sisa makanan yang sudah dibagikan besarnya, sisanya cukup besar. Di dalam Matius 14 tersisa 12 bakul, yaitu kofinos.
Di dalam Matius 15 tersisa 7 bakul, dan istilah bakul di sini spuridas. Dan di dalam Matius 14 yang ikut makan adalah sebanyak 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sedangkan di dalam Matius 15 yang ikut makan sebanyak 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang dapat kita simpulkan tentang kisah ini? Yang pertama, kita melihat Yesus begitu peduli dengan orang-orang yang lemah dan sakit, yang mau memberi kesembuhan untuk cacat jasmani. Dan Dia sungguh peduli akan penderitaan jasmani di dunia, dan orang-orang yang bekerja di bidang medis bagi orang lain, itu berarti mereka pun masih terus melakukan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan kita. Yang kedua, kita melihat Yesus juga begitu peduli terhadap mereka yang letih. Ada begitu banyak orang yang letih, lesu, yang lelah, dan Dia ingin memberi kekuatan kepada mereka agar dapat menempuh perjalanan yang jauh dan berat. Yang ketiga, kita juga melihat bahwa Yesus memberi makan kepada yang lapar. Ia memberikan apa yang Ia miliki untuk memulihkan rasa lapar jasmani dan mencukupkan kebutuhan jasmani manusia. Yesus sungguh peduli dengan tubuh manusia, sama seperti juga Ia peduli dengan jiwa manusia. Di sini kita dapat melihat kuasa dan kasih Allah yang memancar untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Syukur bagi Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu peduli dan mau memperhatikan serta mencukupkan segala kebutuhan umat-Nya. Kita teringat akan kata-kata Tuhan Yesus kepada mereka yang seringkali merasa khawatir. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Matius pasal 6 ayat 26. Ya, kita tidak perlu merasa khawatir akan hidup ini. Dan sebagai manusia yang diberi akal budi, kita juga harus memakai dan mendayagunakan anugerah Allah yang sangat istimewa kepada manusia, yaitu akal budi kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Kami sungguh bangga dapat mengenal Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang selalu peduli akan hidup manusia ciptaan-Mu. Engkau selalu memberi kecukupan dalam hidup ini. Engkau juga sudah mencurahkan anugerah dan kasih sayang yang tidak terukur besarnya. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pada hari ini dan hari-hari yang telah lalu. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memelihara dan menjaga kami di dalam masa depan kami masing-masing. Saat ini kami ingin mendoakan untuk mereka yang sakit dan lemah. Sudilah Engkau ya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk teman-teman yang telah kehilangan pengharapan. Pulihkanlah pengharapan mereka kembali kepadamu ya Bapa. Kami mendoakan semua tenaga medis, para dokter, perawat, juru obat, petugas lab, dan sebagainya. Berkati dan lindungi mereka di dalam bekerja untuk menolong orang-orang sakit. Kami mendoakan gereja-Mu di semua tempat agar tetap setia untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami mendoakan pemerintah kami, khususnya di dalam saat-saat yang berat seperti sekarang ini, ketika kami sedang menghadapi tahun politik dengan segala komplikasinya. Kami mendoakan supaya Engkau menunjuk orang yang paling tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.